Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiquna wa'dil amin wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallahu biqalbin salim. Alhamdulillah. Judul khutbah kita kali ini yaitu Risau Keadaan Umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lihat di dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Semua yang dibangga-banggakan oleh ahli dunia sebentar lagi akan sirna, akan habis dan tinggal cerita. Sebentar lagi akhirat akan datang di depan kita. Ternyata di sana nanti orang paling mulia adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dunia ini pun orang yang paling mulia adalah orang-orang takwa, tetapi kebanyakan manusia tidak paham. Nanti di akhirat semua orang akan paham, bahkan sampai orang-orang kafir pun akan paham bahwa ternyata orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia adalah orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia. Sedangkan yang dibesar-besarkan oleh orang dunia ini, ternyata di sana tidak ada harganya sedikit pun. Raja-raja yang hebat pada hari kiamat nanti akan dikecilkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kecilnya seperti semut, diinjak-injak oleh seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Semua ini supaya manusia paham bahwa orang yang bangga-banggakan dunia pada akhirnya akan hina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sejauh mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana dia mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah penanggung jawab umat siang dan malam. Syiarnya adalah ummati ummati. Maka derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala juga ditentukan sejauh mana dia memikirkan umat. Orang yang masa bodoh dengan keadaan umat adalah orang yang tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran hendaknya dia membasmi seluruh kemungkaran tersebut dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan setelah itu tidak ada derajat iman. Maknanya orang yang sudah tidak prihatin, tidak risau terhadap keadaan umat ini, maka iman dia ini sungguh sudah lemah, bahkan lebih kecil daripada biji zarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini masa bodoh terhadap keadaan umat. Begitu rasa masa bodoh itu datang kepada diri kita, maka pada saat itu pula telah anjlok derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang punya rasa prihatin melihat keadaan umat. Itulah para nabi alaihi wassalam, itulah warisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan wali-wali Allah. Imam Asy'arani rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa barang siapa yang senantiasa berdoa, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma ham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma
tajawazna umat Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ampuni umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayanglah bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wali afdal, wali yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini menjadi orang yang rugi, yaitu orang yang tidak mau memikirkan umat, masa bodoh terhadap keadaan umat. Jika kita masih bodoh terhadap keadaan umat, maka akan menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih ada di dunia, kita masih bisa bertaubat, kita masih bisa membuat perbaikan-perbaikan, kita masih bisa membuat amalan-amalan yang sebanyak-banyaknya. Hari tambah hari, akhirat tambah dekat. Hari ganti hari, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tambah dekat. Bagaimana tambah hari semakin tambah persiapan kita untuk menghadap pertemuan besar, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan baginda Nabi, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kehidupan akhirat yang pasti. Dunia ini tidak pasti. Hari besok belum tentu apa kita masih ada di dunia atau tidak. Akhirat itu yang pasti akan datang. Kalau dunia itu yang mungkin datang, yang mungkin tidak. Sebetulnya begitu. Namun syaitan telah membalikkan otak kita. Mereka membisikkan urusan dunia itu urusan pasti. Kalau urusan akhirat itu tidak pasti. Begitu pasti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebodohan yang sebesar-besarnya. Akhirat itu yang pasti dan dunia itu belum tentu. Kalau kita ditanya, kamu besok masih hidup, sebulan lagi masih hidup, jawabnya belum tentu. Dan jika kita ditanya, kamu nanti mati apa tidak, maka jawabnya sudah pasti, saya akan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena akhirat itu barang pasti, maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk membangun dan mempersiapkan akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu baginda Nabi SAW ketika hajatul wada, haji terakhir, dia kumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk bagaimana memikirkan dan menyebarkan agama ini. Ketika itu ditanya oleh baginda Nabi SAW, hai sahabatku, apakah agama ini telah sempurna? Maka kata sahabat, telah sempurna ya Rasulullah. Siapa yang akan menyampaikan agama ini kepada yang tidak hadir hari ini, yang tidak mendengar hari ini? Apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah, bukan kami tapi saya. Maka camkan dalam diri kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini adalah umat Nabi, ikut kerja Nabi, yaitu dakwah mengajak umat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara ini hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 28 dan 30 November nanti akan diadakan perkumpulan umat Islam, yaitu Tabligh Akbar yang berjudul Indonesia Berdoa. Maka untuk kita semua hadir mulia, ajak saudara-saudara kita. Ja'allahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin mukhlisina muqinina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qala rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi wa tawakkalna 'alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi at-thayyibin lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadillah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadirun ila Allahi qad al yanzuru nafsu qaddamat
nafsu ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala zurriyyati wa sayyidina Muhammadin wa ala atba'i sayyidina Muhammadin wardallahumma an khalafati al-arba'ati Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulullah ajma'in warhamna ma'ahum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana dzunubana wa asyrafana fi amrina wa sabiq aqdamana wa ansur ala qaumil kafirin Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma hdina wa dina waj'alna sababan liman ihtada Allahumma dinna wahdi ahla baitana wa quribana wa zurriyatana min ba'dina wa jabirirana wa ahla qaryatana wa man hawlana wa ma hawalaina ajma'in Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azimu yazkurukum washkuru ala niyatihi yazidkum wa aslamu min fadlihi wa yu'tikum wala zikrullahi akbar wa aqimus shalah
Allah